Apalagi kalau presiden nampak bodoh, itu nggak boleh. Menjelang Pilpres tuh kayaknya abang tuh yang lumayan keras banget, tapi di sini agak slow, agak tenang. Apa yang mau dikerasin? Negara itu tidak bisa menghalalkan alkohol. Kita berani nggak melarang daging babi? Tugasnya itu berbunyi gini, Fahri, fight kamu, awasi jalannya pemerintahan, jangan tidur tenang. Sekarang udah nggak ada amplopnya, ya tidur tenang lah saya. Sensasi baru, nikmati waktu. Bang Fahri Hamzah, apa kabar? Baik. Kayak udah lama banget kita nggak ngobrol ya? Alhamdulillah. Lama Kayak udah setahun lebih gitu, bener nggak? Iya, gara-gara corona lah kira-kira. Iya bang, pakai baju biru nih, warna apa nih bang? Ini warna kata orang sih biru Tosca, turquoise blue. Ada yang bilang Ben Hur. Kita lepas masker, berkenan nggak bang? Udah duduknya jauh-jauhan ya? Oke. Ada yang bilang biru Ben Hur lah, apalah. Tapi ini melambangkan apa? Karena nggak biasanya lah bang pakai warna yang cereng-jreng begini. Iya? Tapi ini ada unsur kampanye lah sedikit. Apa? Karena ini warna partai. Partai abang? Ya, Partai Gelora. Aha. Ini warnanya adalah biru Tosca. Aha. Jadi kombinasi antara biru langit dan biru laut. Oke. Ada ini apa arti di balik itu? Kan lambang Partai Gelora itu kan jadi dia seperti lidah gelombang gitu. Tapi pada saat yang sama juga dia ada kayak sabit gitu. Jadi ini ada langitnya, ini ada lautnya gitu. Nah, akhirnya muncullah warna biru Tosca ini. Nah, begitu kita mau bikin pilihan warna, kita riset. Ternyata dalam pilihan-pilihan warna yang sedang digandrungi oleh generasi sekarang ini warna ini. Oh ya? Itu iya. Itu hasil risetannya itu? Riset ini. Oke. Jadi dia ini seperti mewakili nama daripada partai Gelora Rakyat. Gitu. Gelombang Rakyat disingkat Gelora. Gelora, oke. Sama jadi, juga semangat yang menggelora iya, gitu. Itu Bung Karno kan kasih nama Gelora Bung Karno. Oke. Jadi itu kalau Bung Karno itu Gelora itu propaganda. Jadi mengajak masyarakat pada satu tujuan begitu. Revolusi belum selesai, kan kira-kira gitulah. Itu, jadi tujuan partai abang itu kurang lebih? Ya maksudnya ini warna mewakili, ya kan? Jadi kalau kita di pinggir pantai itu kan ada debur ombak gitu kan, biru laut lah, ya kan? Nah inilah Gelora begitu. Jadi ya aku ada yang nawarin, Pak mau dibikinkan warna gini, saya bilang wah boleh aja. Dan di Indonesia belum ada ya warna yang ini belum. Spesifik kayak begini? Belum ada. Apa sih bang harapan bikin partai ini? Ini 2000 berapa nih? Ini 2021 ya. Kemarin bikinnya kurang lebih setahun yang lalu ya. Ya udah setahun. Udah setahun lebih dan alhamdulillah pengurus 100% provinsi, 100% pusat, 100% provinsi, 34 provinsi ya. Kemudian kabupaten kota hampir 100 kurang 3, jadi 514 minus 3, 511 gitu. Kemudian kecamatan itu jumlahnya sekitar hampir 8.000 ya, itu sudah. Udah banyak ya dalam waktu setahun? Ya karena dulu itu bikin partai kita datangin orang kan satu-satu. Sekarang tuh kan going digital ya. Jadi apalagi COVID ya. Orang tuh apply ya kan. Aduh tadi saya mau bawa kartu anggota. Sekarang Anda masuk ke app, mau di Apple mau di Android, Anda masuk nama, keluar kartu anggota. Oke. Iya. Mau nanti 2024 mau mulai berjuang? Ya memang partai kan harus ikut pemilu ya. Bang, aku jadi inget abang itu kan menang kan di pengadilan terhadap PKS kan, iya, dan partai harus membayar sejumlah uang ke abang, ya kan? Udah dibayar belum sih? Jadi memang ada yang lucu nih. Apa? Di pengadilan sampai kasasi menang harus bayar 30 miliar karena waktu itu saya bilang harus ini dikompensasi kepada basis-basis perjuangan saya ya.
anak yatim, ya kan, rakyat dan sebagainya. Tapi kemudian ada PK gitu. Yang lucu PK itu mengatakan, saya tetap dimenangkan, tapi uang yang 30 miliar dihilangkan. Jadi orang didenda tapi dendanya nggak ada gitu. Ya sebenarnya itu lucu, tapi saya biarin aja lah dulu gitu. Tapi istilahnya itu saya dimenangkan tapi uangnya diambil gitulah, kira-kira gitu. Biarin aja dulu tuh, tapi nanti akan dimasalahkan. Saya nggak tahu apa ada nego untuk bagi-bagi atau apa. Tapi gila loh, abang bisa menang dari partai abang dulu, tapi no hard feeling ya? Nah itu transisi lah ya. Jadi transisi pada pencarian banyak orang gitu ya. Karena kan tadi sambil kemudian hubungannya dengan kemudian partai dan sebagainya. Karena menurut saya ya dan teman-teman ini gitu, Indonesia ini akan mengalami kembali kegelisahan gitu. Karena itu adalah sudah merupakan jam tubuh dari bangsa Indonesia. Dia itu selalu ada kegelisahan besar gitu dalam sejarahnya itu. Makanya saya sering membuat teori tentang 20 tahunan itu di Indonesia selalu ada peristiwa besar gitu. Kenapa? Karena dia gelisah pada waktu itu. Dan gelisah itu bisa menghasilkan sesuatu yang naik atau yang turun gitu kan. Coba lihat, saya sering bilang, coba lihat angka 8 misalnya. Di belakang angka 8 itu selalu banyak peristiwa besar. 08, 28, 48, ya, 68. Aku harus cek tuh. Dan seterusnya. Ya kan? Tiap di angka 8 ya. Kalau 08 kan Budi Utomo, 28 Sumpah Pemuda, 48 kan peristiwa Madiun kan setelah kemerdekaan. 68 kan Orde Baru berdiri. Lalu tahun-tahun 78, 88, 78 itu ada peristiwa mahasiswa ITB itu kan. Kemudian ya kalau Malari 74 ya. Lalu kemudian 98 kan Orde Baru tumbang. Iya. 2018 apa? Ribut-ribut ini soal Ahok dan sebagainya ini. Kegalauan ideologis yang saya bilang tuh. Nah, jadi ini kegalauan ini mesti di-manage gitu. Nah, itulah yang kemudian oleh teman-teman, sepertinya Indonesia memerlukan satu arah baru. Kita memerlukan tesis atau penyegaran kembali jati diri. Gitu. Nah, lahirlah Partai Gelombang Rakyat. Ini Twitter abang pun ya, backgroundnya ya warnanya sama sih. Iya, itu kan. Warnanya sama, kurang lebih. Namanya juga orang kampanye. Lumayan kan dilihat sama 1,4 apa nih juta. Iya, juta followersnya. Ya. Wah, warna biru. Dulu saya aktif eskalasi penambahan followernya tinggi, tapi sekarang kan saya malas itu. Nah, tapi abang merhatiin berita terus-terusan kan? Berita hari ini udah lihat belum bang yang soal pernyataan Presiden soal benci produk asing? Ada jawabannya lagi hari ini kan? Beliau kurang lebih iya koreksi. Buat ya nggak apa-apa kan kalau benci gitu kan. Saya kan sebenarnya kan waktu diskusi 100 hari Pak Jokowi itu saya sudah tajam membaca apa sih problem dari pemerintahan Pak Jokowi itu. Udah saya katakan itu. Dan saya sampaikan juga sama Presiden langsung waktu ada waktu ketemu. Menurut saya itu nggak berubah itu tesis saya itu. Yang garis Pak Jokowi besarnya. ini kan gini ya. Pak Jokowi itu adalah fenomena dalam demokrasi secara umum, tapi juga fenomena dalam digital era, digital teknologi information secara umum. Gitu. Bahwa orang kadang-kadang dipilih itu karena ada pilihan sementara daripada rakyat. Orang senang dengan orang kayak Pak Jokowi gitu. Bukan karena dia paling pintar dari kita atau paling ganteng dari kita, bukan, karena rakyat senang aja sama dia. Senang aja. So kalau orang kemudian sudah milih dia, ya sudah, kita terimalah pilihan itu. Cuman kan infrastruktur di sekitar dia itu kan harus tahu cara untuk memperbaiki. Kemungkinan di sekitar beliau itu ada banyak masalah kan gitu. Nah, karena itulah kita membuat lembaga kepresidenan. Dan lembaga kepresidenan itu adalah sistem, bukan individu presiden gitu. Nah, saya melihatnya itu orang-orang di sekitar presiden itu masih melihat presiden sebagai individu. No, presiden itu adalah sistem. Hubungannya dengan benci produk luar negeri apa? Nggak boleh keluar dari mulut presidennya kayak begitu. Jadi mesti ada layer daripada komunikasi yang tidak memungkinkan presiden mengeluarkan pernyataan yang
kontroversial. Sebab tidak itu, boleh keluar karena ini kontroversial. Iya, kontroversial. Walaupun hari ini kemudian kontroversial dan salah. Gitu hari ya. ini dikoreksi. Emang kenapa kalau benci produk asing? So what gitu? Nggak boleh gitu. Kita nggak boleh ada benci begitu. Kita kompetisi kan, fair saja. Oke. Ya kita bilang karena gini ya, nasionalisme dalam ekonomi nanti melahirkan proteksionisme dan sebagainya. Kan ini sudah dilawan oleh rezim global kita sekarang ini dengan adanya WTO dan sebagainya. Nggak boleh begitu cara berkomunikasinya. Kalau kita mau gini, pemimpin tuh ciptakan musim saja, ya kan? Dia menciptakan musim supaya orang tuh senang dengan produk sendiri. Ciptakan musimnya, orang akan melakukan itu gitu. Bikin orang tuh bangga dengan apa yang merupakan. Pak Jokowi kan kadang-kadang dia naik motor katanya rakitan lokal dan sebagainya, terus mobil rakitan mobil lokal. SMK dan sebagainya. Tapi ini kan mohon maaf ya, ini kan nggak diteruskan, ya kan? Dan itu seperti jadi bohongnya presiden. Padahal kan seharusnya presiden nggak boleh bohong. Dalam pengertian orang di sekitarnya itu harus mewujudkan mimpi presiden itu, bukan dibiarkan dia menjadi bohong gitu loh. Padahal bonggol SMK itu udah bagus ya waktu itu. Wah, bisa. Udah bagus ya, Bang. Dulu mobil nasional kan berkali-kali sudah pernah, kan tinggal dikonsolidasi aja. Apa betul kita nggak bisa bikin mobil? Mobil ini teknologi abad ke-14 loh. Ini udah abad 21. Masa kita nggak punya learning curve dunia tidak bisa kita ambil untuk menjadi learning curve kita juga gitu kan, bisa lah seharusnya gitu. Market kita besar dan sebagainya. Cuman itu tadi kan, apakah ada delivery daripada kabinet kepada keinginan beliau gitu loh. Nah ini yang membuat kadang-kadang beliau muncul frustrasinya. Nah kalau muncul frustrasi gitu harus di-manage. Jangan biarkan presiden tuh nampak salah, nampak tidak terinformasikan dengan baik. Apalagi kalau presiden nampak bodoh, itu nggak boleh. Itu adalah proteksi yang dibuat oleh inner circle. Makanya jubirnya itu jangan sibuk mondar-mandir masuk TV, tapi dia ajak wartawan nongkrong di press room istana, dialog supaya media juga jangan salah framing kepada presiden. Nah yang kayak gini-gini adalah pekerjaan inner circle yang menurut saya sejak 100 hari pertama saya udah melihat. Dan sampai sekarang tesis abang masih terjadi. Nah ini kan salah satunya tujuannya Pak Jokowi mengatakan ini supaya orang kita tuh cinta UMKM gitu kan, ya produk dalam negeri lah gitu. Untuk memajukan UMKM, abang punya jalan nggak? Di Indonesia kan lumayan banyak sebetulnya. Gini ya, orang tuh lahir ke dunia ini nggak ada yang mau miskin. Iya. Jadi orang tuh pada dasarnya kan sekarang ini di kalangan ibu-ibu kan terkenal namanya insting menyusui dini itu. Itu karena manusia pada dasarnya, kata Ibnu Khaldun nih, begitu dia nangis itu dia cari makan itu sebenarnya. Lalu kemudian dia mencari, ya kan, dia ketemu ibunya. Jadi nggak ada manusia yang mau miskin. Jadi kemiskinan itu adalah akibat, ya kan, bukan sebab gitu loh. Nah itu sebabnya pertumbuhan kelas menengah, orang-orang yang bangun pagi cari makan, ingin merubah hidupnya itu jutaan di Indonesia ini gitu. Nah hanya kadang-kadang tugas negara itu tidak pas di dalam memberikan dukungan kepada mereka. Nah, ini yang menurut saya sering misleading di pemerintahan gitu. Negara misalnya dalam ekonomi, saya masih mencium keras nih kan, pemerintah ini pengen bisnis aja kerjaannya, padahal nggak boleh. Misalnya teori BUMN, itu BUMN itu dibuat bukan untuk berbisnis. BUMN itu dibuat untuk mensejahterakan rakyat, menjadi backbone bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu kita harus melarang karena melarang BUMN itu bertarung dengan rakyat dalam ekonomi, tapi menyiapkan infrastruktur bagi rakyat. Sekarang BUMN punya ribuan anak cucu, semuanya itu kompetisi dengan rakyat. Kan mau dikurangin kan, kata Pak Erick Thohir mengatakan saya pernah ngusulkan ke Pak Jokowi, Pak, kalau baca pasal 33, BUMN itu cuma 2, Pak. Bumi, air, dan kekayaan alam. Jadi tugas BUMN itu menjaga sumber daya alam kita. Itu satu. Yang kedua, tugas BUMN itu adalah cabang-cabang produksi yang penting, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak ini harus kita jaga. Sebenarnya ini yang kita sering pertanyakan, mana BUMN kita itu yang sebenarnya menyiapkan capacity bagi rakyat dalam berekonomi, ya, yang mencakup hajat hidup orang banyak tadi.
Ini aja yang kita jaga. Ini enggak. BUMN bikin macam-macam, semua dibikin. Yang rakyat mampu bikin pun dia bikin. Buat apa? Jadi kayak rebutan ya. Negara nggak perlu cari untung. Yang penting tuh rakyatnya tambah kuat. Kekuatan satu bangsa bukan kuatnya negara, organisasi negara, tapi kuatnya rakyat. Tapi itu anak-anak BUMN kan udah dari zaman presiden sebelum-sebelumnya, ya, Bang. itu kan harus adjustment. Sekarang kan jadi beban. BUMN tuh minta PMN, ya kan? UKM mana mampu nyari PMN, tapi BUMN enak aja lobby DPR dapat PMN. Ntar kalau ada utang pajak disuruh menterinya telepon dirjen pajak, jangan tagih tuh BUMN. Sekarang pajak ada masalah tuh. Macam-macam lah sekarang itu kan. Nah itu yang saya bilang. Apa ya, tadi kan kita bicara UKM itu. Itu ada teorinya gitu loh. Bagaimana agar UKM kita itu menjadi backbone. Dan kita ini kan negara yang lahir dalam tradisi koperasi. Koperasi yang sudah nggak terdengar gitu. Karena dianggap tidak populer di situasi sekarang. Nah negara harus menggiatkan itu supaya makin banyak orang. Indonesia itu kreatifnya luar biasa loh. UMKM itu segala macam. Kalau rakyat kita jangan ditanya lagi lah, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya larinya bisnis ke miras untuk kearifan lokal. Saking mau apa nih Bang? Frustrasi atau gimana sih? Ada kehilangan ide dalam situasi kayak gini. Jadi ada semacam kegalauan ya. Frustrasi? Enggak. Ya kegalauan elit ini bahaya betul. Jadi krisis ini datang, tapi kita tidak mengumpulkan pikiran-pikiran terbaik untuk menciptakan terobosan gitu. Kalau kita bicara teori peradaban umat manusia kan, justru kalau ada krisis itu kita cari celah untuk itu celah kan untuk celah sebenarnya. Jadi nih lihat ya, misalnya COVID ini membuat big business is dying ya, matilah. Kemudian kapitalis itu meredefine dirinya, tetapi pada dasarnya kemudian yang besar-besar ini mulai gugur gitu. Kemudian sentra-sentra ekonomi lama itu berhenti, ya kan? Perpindahan sentra ekonomi, basis ekonomi kita itu mulai muncul dari basic lagi gitu. Sebenarnya ini kan artinya mengalihkan kompetisi pemain besar kepada pemain kecil. Dan itu artinya kan peluang bagi yang kecil untuk mulai tumbuh kembali gitu loh. Jadi misalnya industri akan booming apa sih? Makanan, food ya. Industri akan booming lagi adalah obat-obatan. Itu semua adalah kompetensi rakyat Indonesia. Ini yang kita organize gitu. Jangan kehilangan ide. Makanya kan kita bilang daripada kita bikin miras ya kan, mendingan kita bikin jamu. Iya, ada di Twitter Abang tuh. Iya, jadi ngapain gitu? Karena kita kan nggak mungkin bisa ngalahin orang Eropa bikin wine, ya kan? Nggak mungkin kita ngalahin orang Amerika bikin whisky, konyak dan sebagainya itu kan. Tapi mereka nggak bisa ngalahin kita bikin herbal, ya kan? Bikin jamu. Nah kita kuatin itu dong. Abang kan dari Nusa Tenggara ya, ya kan? Di sana emang miras itu jadi kearifan lokal. Enggak. Ketidakarifan lokal itu. Serius? Iyalah. Tapi kenapa disebut-sebut sebagai kearifan lokal untuk Papua, untuk Nusa Tenggara, NTT? Semua nolak kok. Mana ada yang merupakan kearifan lokal. Jadi yang disebut kearifan lokal itu tradisi lama, bukan industri. Itu adalah kebiasaan rakyat. Tetangga saya di kampung bikin tape dari beras, ya kan? Itunya agak diperem sedikit, itu untuk ngangetin badan. Rokok itu terbuat dari lontar, ya kan, diambil tembakonya murni. Sekarang kalau ini diindustrialisasi, pertama itu diambil oleh pemain besar, dan itu kemenangan kaum kapitalis gitu, dirampas itu dari rakyat, dari tradisi rakyat. Kemudian kedua, biasanya dia taruh racun supaya itu tambah enak dan sebagainya gitu. Dan orang beli dan banyak. Dan itu menjadi addicted, sama dengan rokok. Rokok itu saya lihat di kampung-kampung itu orang tuh cuma merokok itu sebatang sehari kan, di pinggir sawah itu kan, di kebun-kebun itu sambil melihat alam dan sebagainya. Tapi begitu diambil oleh kaum kapitalis, tembakonya ditambahin bahan-bahan yang membuat orang teracuni, rokok menjadi racun. Jadi tidak arif lagi itu barang itu gitu loh. Nah, yang begini tuh harusnya dikembalikan ke normal, sebab kita kan mengeluarkan biaya untuk ngobatin orang sakit gara-gara rokok, gara-gara alkohol, ya kan? Artinya di tempat Abang di Nusa Tenggara itu bukan kearifan lokal ya? Enggak. Ketidakarifan lokal. Penolakan di sana juga kencang juga.
Ada merek yang udah mulai digadang-gadang kan kemarin. Ini kan Sunda kecil ya. Sunda kecil itu ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ya kan. Orang Bali itu mayoritas beragama Hindu. Di sana memang ada tradisi orang minum brem gitu. Di Nusa Tenggara Barat ini mayoritas Muslim dia, jadi tidak ada tradisi alkohol di komunitas. Di timur ini yang mayoritasnya beragama Nasrani, itulah yang saya lihat sekarang ini Pemdanya itu lagi mengembangkan yang dia sebut kan? Miras lokal itu, Sofia katanya. Saya kira sih itu menurut saya ya, let it to the people gitu, keep it to the people. Jadi biarkan itu jadi milik rakyat, ya kan. Jangan diindustrialisasi, apalagi nanti dibikin masif. Kalau udah masif itu akan jadi penyakit. Padahal itu kan sebenarnya ya itu aja produk-produk seperti orang Aceh dengan daun ganja dan sebagainya itu ada dalam cerita mereka, itu di makanan ditaruhnya untuk biar penyedap makan jadi dan sebagainya. Enak gitu ya. Iya, tapi kalau kemudian diindustrialisasi, dijadikan mass product, ya orang kena racun semua. Gitu. Dan yang menang di situ bukan rakyat kecil, tetapi pemilik modal. Nah itu kemudian tidak berapa lama dicabut lagi gitu kan. Kayak cuman beda. Ya itu yang saya bilang, itu ada banyak nasihat yang tidak matang kepada presiden. Sayang sekali. Saya terus terang kasihan lah dengan Pak Jokowi, karena kan beliau sudah jadi presiden ya. Harusnya dia nggak boleh lagi salah, dia nggak boleh lagi keliru, apalagi kelihatan dalam posisi yang salah, waktu yang salah dan sebagainya. Itu harusnya ada sistem yang memproteksi supaya dia jangan. Ada koreksi pencabutan Perpres ini berarti sesuatu ada yang salah di situ. Ya artinya ada yang tidak matang. Ya, para pejabat kurang menyiapkan beliau sehingga beliau terpaksa ada dalam situasi salah. Beliau sendiri kan mungkin Bang sebagai seorang presiden kan punya pertimbangan ini lakukan ini enggak gitu kan, ada kayak itu seperti kan itu. ada di dalam pasal-pasal yang beliau juga nggak mungkin baca semua. Nggak, presiden itu nggak mungkin baca semua. Saya aja di DPR sebagai pembuat undang-undang, kalau saya tidak masuk sebagai anggota panja atau pansus, saya nggak bisa baca semua, nggak sempat saya. Gitu. Padahal saya legislatur yang tugasnya itu memang membuat undang-undang, apalagi presiden yang eksekutif. Jadi yang penting itu ada sistem, jangan sampai presiden dalam keadaan salah dan dalam situasi salah. Sekarang 2021, 2022 pasti ada waktu ya untuk memperbaiki sistem ini. Saya tetap menyarankan terus supaya ada perbaikan ya, inner circle-nya dan para pejabat di sekitarnya. Kan saya pernah mengusulkan 3 posisi yang diperlukan di sana. Pertama saya bilang waktu itu presiden itu perlu penasehat gitu. Karena presiden itu harus selalu tenang. Ada kan? Ya. Pertanyaannya apakah penasehat ini sudah bikin dia tenang gitu. Nah, yang kedua itu presiden itu perlu operator yang mendelivery kemauan presiden. Inilah Menko dan menteri-menteri teknis. Iya, udah ada juga. Nah, tapi yang paling penting juga adalah presiden harus punya dapur. Dapur yang memastikan bahwa presiden itu tidak mengunyah makanan yang salah, ya kan, di tempat yang salah, di waktu yang salah gitu. Jadi screeningnya harus hebat betul. Chef yang terlibat di dapur? Nah, ini yang menurut saya itu harus ditingkatkan gitu. Ya, misalnya kayak fungsi penjuru bicaraan ya. Saya tidak melihat ada yang solid gitu. Terutama saya dengar dari teman-teman wartawan di istana kan kayak dihindari kan. Dihindari maksudnya? Ya artinya kan kalau di White House itu ada namanya press secretary. Yes. Press secretary itu kan dia 24 jam dengan media itu. Kapan media memerlukan teleconference atau briefing itu dia harus hadir di situ dan menjawab gitu. Nah ini kan kelihatannya tidak ada. Bang, salah satu yang menarik perhatian di Twitter Abang ini ada tulisan begini. Agama soal hashtag halal haram, negara soal hashtag legal ilegal. Keduanya ada. Agama datang duluan, negara ambil pelajaran. Jangan saling meniadakan. Itu Abang maksudnya merefer ke pemberitaan yang mana ini? Ini 1 hari yang lalu ya? Ya, saya tuh gini ya. Ini diantara kalau kita sebut itu the greatest misunderstanding dalam cara berpikir elit kita itu.
Jadi salah paham tentang di mana agama dan di mana negara. Ini sebenarnya bukunya saya lagi tulis sih, sudah ada kerangkanya, cuman saya belum lihat tepat waktunya. Jadi orang itu sering mengkonflikkan dan tidak tahu di mana tempat agama, di mana tempat negara gitu. Jadi agama itu adalah tentang hubungan orang tuh dengan Tuhan. Basisnya iman. Dan karena iman itu dia tidak harus rasional. Makanya di dalam agama itu kan salah satu syarat iman itu kan percaya kepada yang tidak rasional. Berusaha merasionalkan bisa gila ya itu. Bahaya gitu, karena memang bukan itu tujuannya. Nah, negara itu adalah, kalau tadi ini agama ini dipercaya dari Tuhan. Kalau negara itu adalah organisasi buatan manusia. Karena dia buatan manusia, dia harus dibuat serasional mungkin, setransparan mungkin. Nah, dalam agama terminologinya itu halal haram. Halal haram ini kadang-kadang kita nggak bisa nalar semuanya, gitu. Karena apa sebabnya Tuhan menghalalkan ini, mengharamkan ini, kita juga nggak tahu ini masalahnya kan gitu. Nah, terus di sini ada soal legal ilegal dan ini yang rasional. Karena dasar mau legalkan dan apa tidak melegalkan itu, kalau di parlemen itu kan ada yang disebut dengan naskah akademik, ya kan, diperdebatkan berbulan-bulan. Baru kemudian muncul ini legal, ini ilegal begitu. Nah, agama datang duluan ya, karena agama itu kalau kepercayaan saya dia menginspirasi lahirnya negara, sebab sebagian dari tradisi dalam agama itu juga menganjurkan lahirnya negara gitu. Nah, kalau duanya ada di negara kita itu diterima dua-duanya. Nah, itulah Pancasila itu. Pancasila itu adalah persenyawaan antara ide-ide dalam agama dan negara gitu. Nah, misalnya alkohol itu sebenarnya kalau pintar. Ini berarti refernya tentang miras ya? Iya, tentang miras itu, tentang alkohol itu. Negara itu tidak bisa menghalalkan alkohol, tapi dia bisa melegalkan dan tidak melegalkan. Gitu. Ini kan nggak ada yang menjuru bicarai, sehingga seolah-olah orang dalam agama menganggap bahwa oh ini negara telah melakukan penghalalan, gitu. Padahal kan tidak, karena tidak semua yang di dalam negara itu halal kan. Siapa yang berani bantah bahwa tidak semua dalam negara itu halal? Ya. Misalnya nih, mohon maaf, kita berani nggak melarang daging babi? Kan tidak bisa, ya kan? Karena ada saudara-saudara kita yang menganggap itu tidak ada masalah. Berarti ada peternak, berarti ada penjual, ya kan? Ada peternak, chefnya juga. Pertanyaannya, apakah negara nggak boleh ngambil untung dari kegiatan ini berupa pajak? Harus dong. Iya. Berarti ada pajak yang bersumber dari sesuatu yang oleh agama dianggapnya haram. Tapi begitu masuk negara namanya legal ilegal. Ketika namanya legal dia masuk negara. Nah, ini sebenarnya ruang ini yang nggak berani didiskusikan sehingga kita semua marah, nggak jelas posisi kita masing-masing. Nah, menurut saya ya, yang terjadi sekarang ini adalah kesalahpahaman, the greatest misunderstanding tentang di mana letak agama, di mana letak negara. Menurut saya, para elit kita sekarang ini banyak yang nggak paham letak agama. Sehingga kemudian agama ditakuti, agama dicurigai, orang beragama itu diburu-buru, itu salah, itu keliru. Itu sebabnya mungkin kenapa pemerintah kemarin menyebut ada 4 lokasi itu, Bang. Ya kan? Di Papua, di NTT, di Bali, dan di Sulut. Ya, tapi itu kan bisa dibilang penghinaan juga. Karena di lokasi-lokasi itu juga masih ada masyarakat yang mengharamkan itu. Nggak boleh kita memberikan cap bahwa apa yang mau kita cap tuh apa sih sebenarnya? Yang mau kita bilang nih apa sih tentang orang NTT misalnya, kita mau bilang apa sih? Nggak terima orang-orang. Makanya ini kan tadi kan cara berpikir dan cara modern dalam meletakkan posisi agama dan negara yang belum modern lah di para elit kita. Jadi yang rame di kita tuh sekarang mengenai produk asing ya. Terus kemudian miras ya kan. Beberapa hari yang lalu juga ada yang dari Direktorat Jenderal Pajak juga yang ke KPK juga gitu, Bang. Masih ada juga loh. Kan selama ini Abang yang selama ini banyak mengkritik mengenai KPK gitu kan. Tapi korupsi masih banyak di Indonesia gitu, Bang. Jadi KPK masih dibutuhkan dong. Iya, kalau kita bilang korupsi masih banyak tuh artinya kan kita gagal. Ya kan? Nah, saya itu tidak suka merayakan kegagalan. Gitu. Saya itu
ingin merayakan keberhasilan gitu. Karena orang Indonesia itu kadang-kadang nggak tahu beda antara sukses dan sibuk gitu. Ya, orang Indonesia itu menghargai orang sibuk. Yang punya masalah dan menghadapi masalah itu aja nggak selesai, itu dianggap wah hebat gitu. Jadi kalau sampai hari gini kita masih sibuk ngurus korupsi, itu kita tuh seperti merayakan, wah hebat nih kerjaan kita tambah banyak nih gitu kan. Kalau saya tuh nggak suka yang kayak gitu. Ya, harusnya gimana dong? Saya suka merayakan kesuksesan. Saya suka kalau korupsi itu sudah nggak ada. Gitu. Nah, bisa emang di Indonesia? Ya bisa lah. Masa orang lain bisa kita nggak bisa? Emang kita bangsa terkutuk apa nggak bisa keluar dari isu korupsi, ya kan? Kita ini kan bangsa yang agung kan? Iya, tapi kalau soal korupsi kayaknya udah sampai paling itu masalah bawah. Soal kapasitas saja, makanya saya bilang kan kasih saya jadi presiden setahun korupsi saya hilangkan. Oh, bener nih Bang, setahun. Setahun. Setahun, tunggu, setahun. Bisa saya atur kurang dari setahun. Serius diapain? Iya, ada caranya. Angkat dulu aku jadi presiden, baru kasih tahu. Sama dengan ada gubernur yang bilang, saya jadi gubernur masalah beres, saya jadi presiden masalah beres. Ya, tau lah itulah. Tapi bener Bang, bisa kurang dari setahun. Caranya gimana? Ditangkap-tangkepin, di penjara semua atau diapain? Jadi pemimpin itu pencipta musim. Dia bisa menciptakan musim supaya orang tidak korupsi lagi. Gitu. Dan itu ada 3 tahapannya. Nanti saya ungkap. Nanti ungkap kalau jadi presiden. Emang Abang mau jadi presiden? Pemimpin tuh pencipta musim dia. Orang itu akan ikut kepada sinar yang dilahirkan oleh pemimpin. Bang, balik lagi ke pertanyaanku, Abang mau jadi presiden? Enggak. Lah terus gimana dong? Aku mau jadi merbot. Terus ngilangin korupsinya gimana kurang dari setahun? Caranya kalau Abang nggak jadi presiden? Gampang. Apa gimana? Ya saya udah bilang ya, kalau dengan KPK itu 2 tahun saya bilang. KPK harusnya bisa, ya kan. Kalau presiden dia kan punya polisi, punya jaksa, ya kan, punya pengaruh di ruang jabatan publik, itu harusnya bisa lebih cepat. Gitu. Kalau dengan KPK saja harusnya 2 tahun selesai. 2 tahun selesai. Ya. Ini KPK umurnya udah panjang banget loh dari zaman Ibu Mega. Udah 19 tahun. 2 tahun aja Bang. 2 tahun bisa. KPK harusnya. Kalau KPK ngerti fungsi dia yang sebenarnya. Berarti sekarang nggak ngerti kalau nggak beres-beres? Kurang mengerti. Halus banget. Kurang mengerti. Waktu kita rubah. Atau sengaja dirawat supaya ada kerjaan. Kita ngubah undang-undang ini dengan maksud supaya KPK itu lebih paham. Sekarang gimana sih? KPK itu Jaksa Agung ngejar korupsi 23 triliun, 24 triliun. Asabri, ya kan? BPJS, Bansos, tenaga kerjaan, dan lain-lain lah gitu, triliunan. KPK nangkap orang yang pernah dia beri penghargaan anti korupsi dengan uang di tangan ajudannya 1 miliar. Gitu. Padahal KPK itu adalah super power di dalam pemberantasan korupsi. Dia itu adalah super body dalam pemberantasan korupsi. Tapi kok terbalik? Kok yang memakai audit lalu mulai menemukan kerugian sampai triliunan dan mulai memfreeze aset-aset sekarang nih, dan itu bisa menjadi setoran kepada negara, itu malah kejaksaan yang undang-undangnya tidak diubah. Tapi KPK yang kuat ini, ya kan, super body ini, cuman ngambil amplop-amplop dari tangan pejabat itu, gitu. Kan sebenarnya itu ironis. Gitu. Nah ini yang menurut saya KPK yang tidak paham fungsi dia yang sebenarnya. Perlu diterusin atau disudahi? Harusnya ini tetap merupakan keputusan kolektif kita ya. Kalau itu yang saya bilang, kenapa saya bilang kalau saya jadi presiden setahun itu, karena saya akan fungsikan semua lembaga gitu. Kepolisian saya akan fungsikan. Kalau kita berhasil ngebersihin polisi, itu di dalam lembaganya aja kan masing-masing ada kasus. Ini kan karena tidak punya akal kita ngeberesin polisi kan, ngeberesin Kejaksaan Agung, ngeberesin pengadilan, ngeberesin lembaga-lembaga pengawas. Yang tidak punya akal siapa Bang? Yang tidak punya akal? Para elit lah, aku nggak nyebut orang gitu. Para elit lah. Ini soal gampang kok, orkestra ini bisa dibuat. Kalau kita ngerti ilmunya. Ada ilmunya. Ini soal ini nih Bang. Ini buku hampir 1000 halaman. Masih tersimpan, belum dipublikasi.
Saya bicara dan menulis kritik kepada KPK panjang banget ini. 13 tahun ya ada ya. 2006 sampai 2019 untuk perbaikan. Harusnya sekarang KPK sudah lebih baik, semoga, dan mari kita doakan. Jadi ini ditulis semua gitu. Ya apa ya, itu kan temuan-temuan ya. Sebenarnya KPK kan harus koreksi diri kan. Karena rupanya ngintip-ngintip ini udah nggak efektif. Nyadap ya gitu. Ngintip, nyadap, nangkap itu udah nggak efektif. Masa pekerjaan yang hampir 20 tahun gagal kita anggap sukses, ya kan? Ini kan pekerjaan gagal sebenarnya. Cuman karena orang Indonesia itu kadang-kadang antara sibuk dan sukses nih dia nggak tahu bedanya, ya dia terusin gitu. Nggak boleh begitu. Kita nggak bisa melakukan sesuatu yang sama dengan cara yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Caranya mesti beda gitu. Itu cara beda itu gimana? Ya itulah sebenarnya kalau dalam revisi kan kita sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda supaya dia berubah. Gitu. Tapi ya rupanya nggak ketemu caranya. Udah ganti ketua KPK juga, belum ketemu. Belum ketemu caranya. Terus? Kalau saya udah ketemu. Gimana? Gimana Bang? Saya hanya ngomong kalau sudah punya power. Kalau nggak punya power nggak bisa ngomong. Ya udah itu. So pekerjaan yang saya omongkan ini ekstrim. Kalau nggak diomongin sama presiden, ntar orang ketawa. Oke. Gitu. Kalau presiden melakukan itu beres, gampang tuh. Ini korupsi soal gampang kok. Ini kan penyakit lama manusia, udah ribuan tahun kita udah tahu tombol-tombolnya. Gitu. Masa kita nggak sadar terus? Cuman yang mencet tombol bukan kita, mesti orang yang pas yang mencet tombol. Presiden mencet tombol, KPK kita buat untuk mencet tombol. Cuma tombolnya nggak dipencet-pencet yang kejadian lah. Iya, susahnya Abang kan nggak mau jadi presiden katanya. Tapi kalau Partai Gelora dan kerjasama sama partai-partai gede, Abang dicalonin jadi presiden mau ya? Enggak lah. Enggak juga. Aku mau jadi rakyat biasa aja. Oke. Tadi dari Twitter ya. Abang yang sekarang menarik perhatian Abang yang membuat Abang gelisah sekarang saat ini apa? Soal apa? Ya? Jadi ginilah, saya kan tidak mencalonkan diri jadi anggota DPR. Sengaja saya ingin kembali ke masyarakat untuk melihat apa sih yang terjadi gitu. Memang seolah-olah kalau saya lihat sih ya, memang antara organisasi yang bernama negara dengan rakyat itu tidak bersambung sebenarnya. Gitu. Jadi dia punya hidup sendiri, sono punya hidupnya sendiri. Tapi saya tahu kalau yang di sana tepat gitu ya, ini semua beres gitu. Karena yang di sana tepat. Nah, cuman karena belum nyambung, saya tidak melihatnya itu ada keharusan untuk gelisah gitu. Karena saya lebih sekarang mengajak teman-teman di tingkat masyarakat, ya udah kita mulai aja dari diri kita sendiri, ya kan? Apa yang bisa kita kerjakan menjadi orang yang positif, ya, positive thinking, positive life, positive network. Jadi kita itu membangun jejaring kita lah gitu, atau pakai bahasa partai membangun gelombang kita, membangun riak-riak kita gitu. Nanti bentukannya mirip-mirip PKS apa gimana Bang? Enggak, ini kan partai terbuka. Oh oke. Semua orang boleh ikut di sini. Semua orang boleh kontribusi dan kalau dilihat dari minat ya luar biasa. Ada akselerasi minat yang dahsyat. Saya dulu kan pendiri PK dan PKS. Saya tahu betapa susahnya menjajah partai ini gitu ke masyarakat, terutama yang di timur. Sekarang itu luar biasa, dari gunung-gunung, dari daerah-daerah dengan komposisi agama, suku dan sebagainya, itu ada antusiasme yang masif gitu. Nah, artinya ini ada harapan yang kita nyalakan gitu. Nah, ini aja terus yang saya sekarang dengan teman-teman di bawah ya lebih cenderung itu yang kita lakukan. Gitu. Karena negara sudah punya masalahnya sendiri dan kadang-kadang kita ngajak mikir pun udah nggak mampu ditangkap juga ya. Abang bikin partai nggak ngeri tuh nanti tiba-tiba ada KLB tandingan seperti partai sebelah warna biru juga. Itu biasa dalam politik itu. Dalam politik orang saling ngerjain tuh memang udah kulturnya. Itu murni dari dalam atau ada orang dari luar yang colek-colek? Politik itu adalah ekstensi dari insting manusia untuk saling menguasai dari zaman dulu.
Kalau zaman dulu itu orang saling menyerang, orang saling membunuh gitu. Ya, orang saling menginvasi. Setiap hari raja-raja di zaman dulu tuh bangun, saya mau ambil alih daerah tetangga saya ingin kuasai seini dan seterusnya lah. Tiap hari begitu. Kita mengenal raja-raja kecil di Nusantara sampai penakluk-penakluk besar gitu. Alexander the Great, ya kan, Genghis Khan, Kubilai Khan, Timur Leng, ya kan, Al-Fatih dan sebagainya. Itu udah merupakan sifat insting dasar, manusia. Jadi insting itu harus ada di ketua umum partai, di para pimpinan partai. Jadi Agus Yudhoyono harus tahu bahwa suatu hari dia juga bisa diterkam orang gitu. Ya, sudah tahu kan sekarang. Nah, cuman kita membangun demokrasi adalah peradaban tradisi yang beradab. Supaya kita tidak saling membunuh, tidak saling memakan, tidak saling merusak gitulah. Ngejaga partai supaya nggak diganggu dari luar. Gimana Bang? Kan kita ingat tuh Golkar dibelah, ya kan? P3 dibelah. Beberapa partai itu dibelah-belah gitu. Sekarang kata orang sih Demokrat juga sedang usaha untuk dibelah juga gitu. Ya, tapi PKS belum loh. Kita nggak mau ngebelah. Kita menawarkan ide baru gitu. Dan ide ini bukan cuman ide kepada PKS tapi kepada seluruh bangsa gitu. Kalau kita mau belah-belah bisa aja, tapi kan buat apa? Itu kan tradisi yang tidak baik. Lebih baik kami berinisiatif dari awal, mengumpulkan sumber daya teman-teman satu persatu. Kita konsolidasi ide baru dan gagasan baru, dan alhamdulillah sukses kok. Artinya paling tidak untuk mengumpulkan struktur sampai 100% provinsi, 100% kabupaten kota, ya kan, sudah 70% di kecamatan. Itu kerja yang luar biasa. Dan kami lakukan itu tanpa mengganggu orang lain. Oke. Iya, itu abang kan. Ya. Tapi yang terjadi dengan Partai Demokrat sekarang ini memang ada upaya untuk membelah partai itu. Enggak paham saya. Ya, tapi itu kan apa ya? Itu hari-harinya orang politik kan begitu. Oke. Jadi ya politik itu dua aja. Kita mau pakai ilmu atau pakai kekuasaan. Abang pakai yang mana? Ilmu, gitu. Jadi biarkan orang itu menjadi lebih mengerti, ya kan, lebih punya etika, gitu. Jangan dipaksa gitu. Sebab manusia itu adalah kesadaran itu yang penting, gitu. Ya, Tuhan kan ngasih manusia perintah itu membaca. Gitu. Jadi dia dengan sendirinya menginginkan agar hidup ini dikelola dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Gelora udah masuk ke sana? Ya itulah, kita ini kan partai yang pemimpinnya paling banyak nulis buku, ya kan, paling banyak ceramah. Kita punya channel yang rutin, kita ngasih pandangan-pandangan kepada masyarakat. Udah bikin apa sih Bang? Aku kayak bener nggak kalau agak kurang denger gitu kegiatan Gelora? Memang kan karena belum pemilu sih. Kemarin pilkada kita ikut, ada dari 270 pilkada ada kali 211 kalau nggak salah kita. Oh ya? Iya. Oke. Bendera kita berkibar, cuman Mbak Indi kan nggak di situ tempatnya. Tapi benar kalau kita lihat pemberitaan ya nggak sebanyak partai yang lain gitu Bang. Iyalah, kita belum punya kursi. Oke. Iya kan? Oke. Tapi ya insya Allah lah. Arahnya pro pemerintah atau kontra? Pro kebenaran. Serius nanya? Kan dulu ada nomor 1, ada nomor 2. Kita nomor 3. Oh gitu. Itu dong masuknya penyeimbang, Persatuan. Nggak beneran. Jadi kalau kebenaran untuk siapa? Untuk partai, untuk pengelola, atau untuk rakyat? Kan gini kan, kita ini lahir kembali yang kita bilang tadi itu, kegalauan 20 tahunan itu. Ya. Intinya sih kita ingin menafsirkan kembali tentang cara kita bernegara yang yang positif gitu. Yang sekarang ini ada masalah lah di situ. Termasuk tadi yang saya katakan itu tentang cara memandang agama. Itu kita juga lagi perbaiki gitu. Makanya dalam doktrin kita di partai Gelora adalah jati dirinya adalah keindonesiaan, Indonesia. Jadi Indonesia itu saripatinya itu kita ingin serap menjadi partai ini gitu.
Jadi partai ini adalah saripatinya Indonesia. Begitu aja. Kayaknya semua partai kayak gitu deh. Enggak semua. Ada kayak untuk negara, untuk ini. Ya bentuk-bentuknya mirip-mirip gitulah. Iya, tapi paling tidak partai-partai sekarang sudah berubah menjadi kerajaan sih ya. Yang di luar, yang di Abang? Ya kan banyak partai yang tidak lagi melahirkan tradisi berpikir. Tapi tradisi kekuasaan lebih menonjol. Aku lihat Abang tuh sekarang lebih tenang, lebih kayaknya nggak ingat. Aku yakin masyarakat Indonesia itu 2019 sebelum ya menjelang Pilpres tuh kayaknya Abang tuh yang lumayan keras banget, tapi di sini agak slow, agak tenang. Apa yang mau dikerasin? Udah nggak terima gaji. Kemarin terima gaji dari mana? Saya terima gaji setiap tanggal 1 berwarna amplop coklat. Itu adalah kehormatan yang diberikan negara kepada saya. Seolah-olah ini adalah surat tugas. Tugasnya itu berbunyi gini, Fahri, fight kamu, awasi jalannya pemerintahan, jangan tidur tenang. Sekarang udah nggak ada amplopnya, ya tidur tenang lah saya. Kok gitu? Oh iya. Negara kan jalan terus. Iya, tapi kan kita kan sudah nggak ada tugas, sudah nggak ada perintah kan. Ya udah tenang lah kita sedikit ngurus keluarga, kita terbengkalai 20 tahun. Aduh, ampun deh. Oh gitu, gara-gara nggak ada amplop coklat itu ya. Saya sedih kemarin pas begitu pensiun, abah saya meninggal. Iya kan, karena padahal pengen berlama dengan beliau dalam keadaan kita libur kan, tapi ya tinggal ada ibu, ya udah mundar-mandir sekarang pulang kampung pergi lihat ibu. Tapi itu salah satu bahwa saya itu menjiwai pekerjaan saya itu gitu. Yang kemarin jadi itu karena ditugaskan oleh negara begitu, ya itu yang saya jalankan gitu, dan itu saya tidak ada tedeng aling-aling lah gitu. Tapi kalau negara sudah tidak memberikan fungsi itu, ya kita nggak boleh begitulah. Kasih kritik kan tetap jalan dong. Oh ya, itu kan iseng-iseng ya kan. Itu kan namanya juga merayakan kewarganegaraan ya kan. Kita kan hidup bersama ini. Tapi saya nggak bisa lagi tunjuk kepala presiden, tunjuk kepala menteri buat apa, itu saya nggak ditugasin begitu kok. Ini yang digaji-gaji banyak ini, ratusan orang ini apa aja kerjanya, dia dong yang ngomong. Masa gue lagi, ntar gue nggak ada imunitas, kena tangkap lagi gue kan repot. Ya udah, kemarin ada imunitas ya. Dia dapat gaji, dapat imunitas, dia dong yang kerja. Masa kita lagi suruh kerja? Cuman kan orang masih mengingat nih nama Fahri Hamzah gitu. Ada musimnya nanti, musim kampanye. Ketika negara menyelenggarakan kontestasi ide dan pikiran secara terbuka, kita tantang semua orang untuk berdebat. Bagaimana cara bangsa ini keluar dari keadaan ini? Ayo kita berdebat, tapi nanti ada waktunya. Sekarang santai dulu lah, ya kan, Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Oke, sekarang 2021, berarti kapan tuh waktunya? 2023? 2024 awal? Iya, atau? kita ikut jadwal pemerintah. Ya, mau dipercepat juga oke. Nggak mungkin dipercepat, mundur iya. Iya, boleh juga. Oke, jadi santai dulu ya, Belanda masih jauh. Terus kalau nggak dapat amplop coklat, buat hari-hari dari mana dong? Itu lagi sibuk nyari amplop sendiri. Apa, dari mana tuh Bang? Tapi lebih banyak, karena dulu amplop itu cuma satu, warna coklat. Sekarang ada yang ungu, ada yang oranye, serius? Ada yang putih. Itu dari mana aja Bang? Itu dari mana-mana. Apa bisnis? Iyalah. Apa, bisnis apa Bang sekarang? Macam-macam. Contoh, ya siapa tahu kita bisa ikutan bisnis ya? Banyak lah. Apa contoh Bang? Ya apa aja yang kalau sekarang kan trennya kan lobster udah berhenti. Oh, udah berhenti. Terus apa? Kan diberhentiin sama pemerintah. Terus apa dong? Ya hasil laut bagus. Kebetulan kan nenek saya kan orang Mandar, jadi orang laut juga. Jadi saya punya tradisi kelautan. Gitu. Oh, oke. Udah lama juga saya ada tambak macam-macam. Ya kita kerja lah. Yang sekarang ini kan akan booming kan food ya kan, obat-obatan. Ya, tanaman tuh? Iya, tanaman. Terus banyak. Kopi revolusi? Kopi juga ada. Dikasih nama revolusi kenapa sih? Ada kafe. Gitu. Terus? Nanti mudah-mudahan ini sebelum puasa saya ada buka kafe juga di Cibubur. Oh, gitu. Intinya adalah kopi revolusi itu. Kopi ya, roaster lah paling tidak. Kalau itu kan kita mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi kopi dengan cara yang lebih menikmati begitu, ya kan.
Dan kita harus berjuang, ya nggak usah membenci Starbucks, tapi kalau kita bisa membuat menyaingi gitu ya. Ya sendiri, dia akan pergi sendiri. Saya pernah ada di beberapa negara yang karena tradisi ngopi masyarakatnya itu tinggi, itu kopi-kopi macam Starbucks nggak bisa masuk. Begitu aja, nggak perlu dibenci. Tapi kita punya tradisi kita sendiri yang membuat kita kemudian menghargai karya bangsa kita sendiri. Dikasih nama revolusi kenapa sih? Waktu itu kan untuk sensasi aja, karena pas habis pensiun kita branding kopi revolusi sambil kita kan ngopi bareng tuh keliling Indonesia. Jadi karena kopi dan revolusi itu saya bilang berjodoh, ya kan. Kaum revolusioner tuh biasanya dia ngopi, karena kopi itu kan apa namanya kafein ya. Dia jadi aktif berpikir, menstimulus otak kita untuk berpikir dan seterusnya kan. Katanya orang kalau minum kopi kan nggak bisa tidur. Iya. Kayak gitu-gitulah. Kita ngarang ini. Namanya juga jualan. Namanya juga jualan. Namanya juga usaha. Abang itu kan dulu sering ada kumpul-kumpul di mana, di mana. Itu ngopi gitu. Bareng namanya. Itu ngopi bareng dan diskusi bareng. Iya. Sekarang masih? Di sosial media aja, karena kan kita nggak bisa lagi. Sekarang ada Clubhouse kan, ya. Clubhouse tuh gila juga, saya baru nyoba sekali, waduh orang ngerumpi banyak banget. Betah Bang di Clubhouse? Baru sekali nyobanya, tiba-tiba ada teman saya coba masuk deh gitu. Ternyata tambah banyak orang datang. Ya, artinya betah dan mau stay di situ atau aduh udah deh rumpi gitu? Itu keaktifan manusia, jadi ya manusia ini nggak bisa disuruh diem gitu, disuruh nggak ngomong, itu mustahil. Itu hidupnya manusia nggak begitu. Manusia ini kan makhluk lain ya, artinya dia sempurna, dia berpikir, dia berbicara, dia kan mengkhayal gitu kan, itu kan hidupnya begitu. Jadi ya kita juga begitu karena kita manusia, jadi ya tetaplah itu sih, cuman nggak kayak dulu. Dulu kan ada jadwalnya, ada rapatnya, ketemu si menteri ini, ketemu presiden, ya kan lagi membahas tema ini. Sekarang udah nggak ada tema kita. Apa aja kita inilah yang rakyat lah kita kan. Abang zaman jadi wakil rakyat kan kayaknya SMS atau WA menteri itu kayak yang langsung siap bang, siap, kayak gitu nggak? Dulu gitu nggak? Menteri terhadap abang? Saya jarang juga sih. Oh jarang. Kontak ya. Oh gitu. Ya, dulu malah saya jarang itu kontak tuh karena saya tuh saya waktu menjabat tuh saya bikin demarkasi gitu, tempat saya di parlemen. Jadi saya nggak terlalu engage juga dengan eksekutif, saya ya di parlemen aja. Oke. Nah, jadi termasuk juga nggak bisnis gitu. Ada perubahan nggak bang ketika jadi eksekutif sekian puluh tahun sama sekarang tuh ada legislatif apa yang maksudnya? Oh iya legislatif. Ada perubahan apa yang abang rasakan? Ya sekarang itu kan kita nggak terjadwal istilahnya. Artinya jadwal resmi ya. Hidup kita itu kan diatur oleh kita sendiri. Mau kemana ya kan, bebas lah. Kalau dulu kan jadwal kita diatur negara. Ya, itu waktu berarti kan yang berasa. Terus apa lagi bang? Amplop coklat jelas ada. Sekarang celana coklat. Oke, terus apa lagi? Ya nggak ada, suka aja karena jalan sendiri, nggak ada yang nemenin, nggak ada protokoler ya kan, jalan malam-malam. Nggak ada protokoler sama sekali. Ya, yang benci sama Fahri Hamzah kan banyak. Nggak ada. Ancaman-ancaman. Orang jadi benci saya karena belum ketemu saya. Tapi waktu setelah ketemu jadi beda. Dan itu sumber keberanian kita untuk bergerak. Gitu. Kita percaya gitu. Setiap pagi kita bangun tuh kan kita di depan kamar kita ada cermin. Di cermin itu kita melihat diri kita pagi-pagi. Itu ada doanya tuh, ya, diajarin tuh. Dia bilang, Tuhan, karena Engkau telah membuat wajahku indah, indahkanlah akal budiku. Jadi pada saat itu kita harus meyakini diri kita bahwa kita baik. Itu adalah tenaga kita hari-hari. Karena kalau kita sudah tidak percaya bahwa kita baik, kita nggak berani keluar rumah. Nah, jadi yakin bahwa kita itu baik, maksud kita baik, niat kita baik, itu yang membuat kita berani kemana-mana. Nggak usah takut. Jadi bercermin itu nggak cuma ngaca doang ya, tapi harus ada. Ya itu, ada doanya. Karena itulah kita keluar rumah kita itu dengan berani. Nggak perlu pengawal, nggak perlu takut ketemu orang. Ya. Nah, saya nggak ada takut ketemu orang. Kenapa ya? Karena saya keluar dengan keyakinan bahwa semua yang saya lakukan ini niatnya baik, gitu aja. Udah. Tapi ancaman kayak gitu pernah dapat bang?
Banyak. Dulu lah, sekarang sih siapa yang mengancam saya? Kayak ada cerita katanya, ada orang anaknya diculik gitu. Sama penculiknya ditelepon, "Pak, ini anak Bapak ya, namanya ini ya." Dia bilang, "Ini Pak, minta uang 1 miliar," katanya, "biar saya balikin." Dia bilang, "Pak, mohon maaf di rumah saya masih ada 14 kalau mau diambil." Banyak. Kira-kira orang ke saya juga begitu. Ngapain ngancam-ngancam saya orang? Orang nggak penting kan sekarang. Bang, itu doa bercermin itu abang ajarkan juga ke anak-anak? Iya. Anak-anak ada yang mau jadi politisi kayak abang? Masih sekolah. Tapi kelihatan kan, sekolah tuh kelihatan gitu, dia suka debat, suka karena memimpin. Dari kecil tradisinya adalah kebebasan. Orang tuh harus punya hak memilih. Karena pada dasarnya kita tidak punya teman gitu. Sendiri pada akhirnya. Sumber daripada sikap-sikap dan tindakan kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Artinya? Karena itu kita harus terbiasa punya pilihan. Dan bertanggung jawab dengan pilihan kita, terima konsekuensinya apapun. Anak-anak dikasih ya, prinsip itu. Makanya mereka berani pergi sekolah, keluar. Gitu. Ada yang kelihatan bakatnya udah kayak suka debat, memimpin organisasi, OSIS atau apa gitu. Sekarang ini kan pas karena corona aja, jadi orang tuh mungkin berteman di sosial media tapi mereka kan ditugaskan belajar dulu. Nanti ini kan begini tahapannya. Pertama itu mereka belajar dengan diri mereka sendiri, ya kan, banyak ilmunya. Habis itu nanti dia bangun network. Makanya anak-anak saya itu umumnya itu nggak suka dari awal tuh nggak nonton TV, nggak punya HP, gitu kan. Karena mereka engage dengan buku dulu, membaca. Nah setelah itu baru dia mulai berkenalan. Artinya ekspansif ya kan, hidup kita itu kan mau defensif, mau ekspansif. Semakin berusia kita semakin ekspansif. Nanti ada waktu pelan-pelan kita menarik diri dari hidup ini, kembali sepi lagi, nggak perlu ketemu orang. Teman yang asalnya banyak, ngecilin. Kartu nama kita robek satu-satu. Ya kan, nomor handphone kita delete satu-satu. Nanti tinggal berdua di rumah sama istri, udah selesai. Satu dipanggil tinggal satu. Udah tinggal satu. Begitu perginya. Karena datangnya juga senyap. Sendiri, ya kan? Iya betul. Bang, apa yang mau abang sampaikan untuk ketidakpastian hukum di Indonesia? Solusi terutama bang, apa bang? Kita ya itu sebenarnya kayaknya nafasnya berat banget. Ya, ini kan ini akumulasi ya. Saya mencoba teori saya kan nggak pernah berubah. Semua ini adalah tentang sistem, ya kan. Individual itu belakangan gitu. Sistem yang baik akan membuat orang jelek menjadi baik. Sistem yang jelek membuat orang baik menjadi jelek gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu kayak ada orang seperti Nurdin Abdullah, ya katanya dia orang baik, dia diberikan award anti korupsi dan sebagainya. Tiba-tiba dia dalam keadaan seperti ini, itu ada sistem yang mempermak dia dan membuat dia menjadi orang yang seperti sekarang ini gitu. Nah sebaliknya kalau ada sistem yang baik, orang-orang tuh datang situ berubah. Sering memberi contoh ya, kalau kita pergi ke Batam ya, dari Batam tuh kita naik boat 30 menit ke Singapura. Di Batam itu tradisinya orang kotor dulu ya, saya nggak tahu sekarang ya, buang sampah sembarangan, merokok sembarangan. Tapi begitu dia sampai di Singapura, dia lihat ini keadaan bersih, ya kan? Nggak sembarangan orang di situ, rokoknya pun disembunyikan, ya kan? Nggak berani dia buang sampah sembarangan. Jadi orang kotor dia di sini, dia pindah ke sana, 30 menit naik boat, dia jadi bersih. Sama juga orang di Singapura itu naik boat 30 menit ke Batam itu dia lihat kok sampah di mana-mana, orang rokok sembarangan dan seterusnya. Dia juga mulai ikut itu, dia tarik rokoknya, ya kan, dia mulai juga kacau begitu. Jadi sistem itu cara bekerjanya begitu. Jadi saya terus terang kalau kita tidak mampu menciptakan sistem yang baik, yang merupakan kombinasi dari adanya regulasi yang baik, adanya institusi yang terbuka dan baik, dan adanya keteladanan kepemimpinan yang baik, ya lama ini prosesnya. Dan kita hanya bisa memperbaikinya itu dengan tahapan seperti itu. Jadi presiden dong bang? Enggak, jadi nelayan sekarang. Oke, Bang Fahri Hamzah, terima kasih ya Bang ya.
sudah hadir di 1 jam 1000 pesan. Assalamualaikum. Sudah 1 jam ya? Sudah 1 jam, Abang. Luar biasa. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.